Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yitran Rahayu Ningta Jampu dengan NIM 18024055123. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari jawaban saya untuk ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, saya langsung pada nomor yang pertama, yaitu tuliskan salah satu definisi manajemen sumber daya manusia yang saudara ketahui. Kemudian uraikan maksud dan arti dari definisi tersebut. Saya langsung saja. Jadi, definisi dari manajemen sumber daya manusia yang saya ketahui yaitu manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen adalah suatu ilmu dan juga seni untuk membuat orang lain mau dan bersedia bekerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama. Oleh karena itu, manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, saya melangkah pada nomor yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan perencanaan sumber daya manusia. Uraikan proses perencanaan beserta fungsi serta tujuan perencanaan manajemen sumber daya manusia. Jadi, manajemen sumber daya manusia adalah proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bagaimana proses dalam manajemen sumber daya manusia. Jadi, yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia, yaitu merupakan langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan dari organisasi. Perencanaan ini merupakan proses di mana manajer memastikan bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis orang-orang yang tepat di tempat atau posisi yang tepat. Yang kedua yaitu rekrutmen, yaitu di mana perusahaan itu memperhatikan dan memperkirakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, memperkirakan suplai tenaga kerja, dan melakukan analisis jabatan yang tepat untuk calon pekerja di perusahaan mereka. Selanjutnya yaitu seleksi, yaitu menyaring para pelamar kerja untuk menentukan siapa yang memenuhi kualifikasi atau yang memenuhi persyaratan atas pekerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu perjanjian kerja, yaitu perjanjian yang terjadi antara buruh dan seorang majikan atau seorang karyawan dengan seorang manajer perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan apa yang menjadi fungsi manajemen perusahaan. Jadi yang pertama yaitu mengatur dan mengelola pekerja, yaitu yang menyangkut perencanaan, penarikan, dan seleksi. Yang kedua yaitu melakukan penilaian. Divisi sumber daya manusia itu bertanggung jawab terhadap rangkaian pembinaan, pengawasan, hingga evaluasi terhadap calon atau karyawan yang terpilih. Yang ketiga yaitu penggantian atau kepuasan. Fungsi sumber daya manusia juga yaitu memberikan penghargaan atau pemberian balas jasa secara langsung atau tidak langsung, yang berbentuk uang maupun barang kepada karyawan sebagai bentuk imbal jasa dari perusahaan. Yang keempat yaitu sebagai pusat pelatihan dan penasihat, merupakan suatu proses pembelajaran untuk memperoleh suatu keahlian, peraturan, konsep atau sikap untuk meningkatkan kinerja para karyawan. Yang kelima yaitu memberi relasi. Maksudnya yaitu manajemen juga memiliki tugas untuk membangun hubungan dengan pihak luar terkait dengan sumber daya manusia seperti serikat pekerja atau sejenisnya. Yang keenam yaitu mengatasi permasalahan. Divisi sumber daya manusia memiliki tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan yang sering timbul pada karyawannya, melakukan analisis pada setiap permasalahan, dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu menangani kesehatan dan keselamatan pekerja. Jadi, manajemen sumber daya manusia itu bertujuan untuk menciptakan kondisi yang amat sehat
guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan berisiko seperti kecelakaan yang dialami oleh pekerja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu tujuan sosial adalah organisasi bertanggung jawab secara sosial terhadap tantangan dan keperluan yang terjadi di masyarakat, khususnya di ruang lingkup organisasi, dan mengurangi efek dampak negatif atau merugikan yang akan muncul di lingkungan masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan organisasional. Sebagai organisasi adalah sasaran-sasaran formal yang disusun guna membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu tujuan fungsional. Maksudnya yaitu tujuan fungsional atau fungsional objektif, yakni untuk mempertahankan kontribusi dari sumber daya manusia di tiap departemen perusahaan yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu tujuan individu atau tujuan pribadi. Jadi, dalam organisasi itu juga harus diperhatikan oleh setiap manajer, terutama sumber daya manusia, dan harus diarahkan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Baik, saya masuk pada soal yang ketiga, yaitu apa yang dimaksud dengan proses rekrutasi, dan berikan contoh dan penjelasan lengkap yang memadai. Saya langsung saja. Jadi, rekrutasi merupakan proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Hasil yang ditetapkan dari proses rekrutasi atau rekrutmen adalah sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi, yakni proses untuk menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk mengisi jabatan tertentu yang telah tersedia dalam perusahaan. Sebagai contoh yaitu PT Garuda Indonesia secara terbuka dan transparan. Pendaftaran dilaksanakan secara langsung tanpa perantara, tanpa dikenakan biaya apapun. Seluruh proses rekrutmen dilaksanakan menggunakan sistem e-rekrutmen PT Garuda Indonesia dari luar. Dalam 1 tahun, PT Garuda Indonesia membutuhkan 250 piket dan 1000 pramugari. Jadi saya masuk pada contoh yang pertama, yaitu pada pramugari, yaitu untuk syarat dalam masuk dalam PT Garuda Indonesia bagi pramugari yang pertama yaitu berusia 18 hingga 24 tahun, berpendidikan minimal SMA, tinggi badan minimal 160 cm dan berat profesional, badan sehat dan tidak memakai kacamata, mampu berbahasa Inggris dengan baik. Sebagai tugas yaitu menjaga keselamatan para penumpang di pesawat dan melayani kebutuhan penumpang saat di pesawat. Ya, saya masuk pada soal yang keempat, yaitu apa yang dimaksud dengan proses seleksi. Ada berapa macam dan berapa tahapan dalam proses seleksi. Saya langsung saja. Jadi proses seleksi itu merupakan cara pemilihan orang yang tepat untuk menduduki posisi atau jabatan. Hal ini sangat penting bagi semua perusahaan karena dalam proses seleksi ini perusahaan dapat menyaring keahlian dari kandidat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tahapan-tahapan dalam proses seleksi yang pertama yaitu sumber pendapatan dari kandidat. Ini tuh merupakan langkah terpenting dalam seleksi kandidat. Sumber yang dipilih akan berpengaruh dalam pendapatan kandidat yang tepat untuk menduduki posisi tertentu. Yang dimaksud dalam hal ini adalah media yang digunakan untuk mengumumkan bahwa perusahaan sedang membuka proses seleksi karyawan baru. Sumber kandidat yang bisa berbasis online maupun offline. Selain dengan metode online atau offline, ada satu metode lain yang menjadi sumber pendapatan kandidat yang terbaik, yaitu metode ini dengan memantau dan mempelajari perkembangan perusahaan lain. Kita bisa melihat apakah ada karyawan mereka yang bekerja dengan sangat baik dan mudah beradaptasi. Ketika calon kandidat yang tepat itu sudah kita dapatkan, kita bisa membujuk mereka untuk bergabung di perusahaan kita.
Selanjutnya yaitu membuat pengumuman seleksi. Jadi tahapan yang selanjutnya yaitu membuat pengumuman seleksi. Setelah Anda menemukan sumber kandidat yang cocok, maka saatnya Anda mengumumkan proses seleksi dari media yang Anda pilih. Biasanya, jika Anda menggunakan situs portal pencari kerja, maka mereka telah menyediakan template pengumuman yang baik. Nah, jika Anda membuat pengumuman berupa brosur dan offline, Anda harus memastikan bahwa pengumuman tersebut sudah berisi informasi yang lengkap seperti judul lowongan pekerjaan, deskripsi pekerjaan, persyaratan, lokasi kerja, dan cara melamarnya itu bagaimana. Tahapan selanjutnya yaitu meninjau lamaran yang masuk. Meninjau lamaran yang masuk dengan menyeleksi kandidat yang berbeda. Jika diseleksi kandidat itu untuk memastikan kandidat terpilih untuk menjadi karyawan atau tidak. Sementara meninjau lamaran adalah proses mensortir lamaran yang datang apakah sudah sesuai dengan kriteria atau tidak. Selanjutnya yaitu melakukan tahap screening, di mana tahap ini yaitu adalah proses di mana perusahaan memastikan kebenaran data-data yang ada dari calon kandidat. Proses ini juga dapat dilakukan dengan memantau beragam sosial media yang dimiliki oleh setiap kandidat. Hal ini dilakukan untuk memahami karakter dan kepribadian kandidat tersebut. Jadi dalam tahap seleksi kita melakukan screening, yaitu contohnya itu kita memantau dari sosial media yang digunakan dari calon kandidat. Dari sosial media tersebut kita bisa melihat keseharian dari calon kandidat kita tersebut, bagaimana keseharian dia, kepribadian juga dia bagaimana, karena secara tidak langsung dia akan menyatakan kepribadiannya lewat sosial media yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu wawancara telepon. Di sini tuh wawancara telepon adalah salah satu metode yang kurang banyak digunakan dan dioptimalkan oleh perusahaan. Perusahaan justru masih sering menggunakan telepon hanya untuk menghubungi kandidat dan untuk mengumumkan jadwal interview saja. Padahal jika dioptimalkan berdampak positif dalam proses seleksi. Selanjutnya yaitu tes kemampuan. Beberapa perusahaan mewajibkan kandidat agar diuji dengan beragam tes. Hal ini dimaksud untuk mengetahui apakah kandidat nantinya bisa mengerjakan tugas pekerjaan yang diinginkan atau tidak. Umumnya ada beberapa tes yang dilakukan perusahaan dan itu tergantung posisi yang diinginkan ataupun karakter budaya perusahaan. Di antaranya yaitu tes kesehatan, pengujian obat terlarang, tes psikologi, akademik, dan juga beberapa tes kemampuan khusus yang lebih spesifik. Selanjutnya yaitu proses wawancara satu persatu, yang menjadi poin penting yang tidak pernah tergantikan dalam tahapan seleksi, yaitu sesi wawancara langsung satu persatu kepada kandidat terpilih. Selanjutnya yaitu diskusi. Pada proses ini biasanya hanya melibatkan pemimpin perusahaan dan para rekrutmen tanpa harus melibatkan calon kandidat tersebut. Langsung pada nomor yang kelima, yaitu dengan soal apa yang dimaksud dengan placement, induksi, dan orientasi, dan berikan contoh serta penjelasannya. Saya langsung saja, jadi placement atau penempatan karyawan adalah tindakan lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima atau lulus di tahap seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan sekaligus mendelegasikan authority kepada orang tersebut. Dengan demikian, calon karyawan itu akan dapat mengerjakan tugas-tugasnya pada jabatan yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu pada induksi karyawan. Jadi dalam induksi karyawan adalah kegiatan untuk mengubah perilaku karyawan supaya menyesuaikan diri dengan tata tertib perusahaan. Induksi pada dasarnya merupakan tugas dari atasan langsung karyawan, sehingga karyawan baru menyadari bahwa dia harus menaati peraturan-peraturan perusahaan dan mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Selanjutnya yaitu orientasi karyawan.
Jadi perkenalan bagi setiap karyawan harus dilaksanakan untuk menyatakan bahwa mereka itu betul-betul diterima dengan tangan terbuka menjadi karyawan yang akan bekerja sama dengan karyawan lain di perusahaan tersebut. Dengan orientasi dapat diatasi keraguan-keraguan, kecanggungan, dan timbul rasa percaya diri karyawan baru dalam melakukan pekerjaannya. Jadi orientasi itu dapat dilakukan manajer personalia atau atasan langsung karyawan yang bersangkutan. Hal-hal yang akan diperkenalkan adalah sejarah perusahaan, bidang usaha perusahaan, struktur organisasi perusahaan, kesejahteraan karyawan, peraturan-peraturan dalam perusahaan, hak dan kewajiban karyawan-karyawan promosi, dan karyawan lama beserta kedudukan dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu saya masuk pada nomor yang ke-6, soal yang ke-6 yaitu pegawai dalam perusahaan sering disebut aset yang berharga. Apa maksud dari kalimat tersebut? Beri penjelasan yang cukup. Jadi pegawai dalam perusahaan itu sering disebut aset yang berharga. Maksudnya yaitu dari karyawan adalah aset. Tanpa faktor karyawan, sehebat apapun perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya karyawan. Kita lihat ketika ada mogok bekerja, asosiasi pekerja mengakibatkan bukan lagi kehilangan pendapatan perusahaan, tetapi sudah mengalami kerugian besar. Memperlakukan karyawan hanyalah sumber daya, bukanlah kebijakan yang baik. Sumber daya yang diambil keuntungan tanpa melihat faktor di dalamnya. Ketika sebuah perusahaan memperlihatkan atau memperlakukan karyawan sebagai aset yang benar-benar dan harus dijaga, maka akan mempengaruhi kemajuan dan semangat kinerja karyawannya. Ketika karyawan bekerja dengan tulus, semangat, dan nada rasa memiliki terhadap perusahaan, maka akan memberikan dampak yang sangat positif bagi perusahaan tersebut. Dengan demikian, bagi para perusahaan, hargailah karyawan yang dimiliki. Jadikan karyawan tersebut sebagai aset yang berharga dalam perusahaan. Baik, selanjutnya saya masuk pada soal yang ke-7, yaitu jelaskan ruang lingkup manajemen karir. Secara luas, manajemen karir meliputi seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pekerjaan pegawai. Kegiatan ini dimulai dari proses penarikan atau rekrutmen, penempatan pegawai, pengembangan pegawai, dan berakhir pada pemberhentian pegawai. Saya masuk pada bagian rekrutmen, yaitu menarik pelamar kerja, menentukan persyaratan penerimaan pegawai, seleksi calon pegawai, orientasi, dan latihan prajabatan. Selanjutnya yaitu penempatan, yang meliputi penentuan persyaratan kerja dan jalur karir, menentukan sistem penempatan, menentukan pekerjaan yang membutuhkan pegawai baru, menentukan prosedur seleksi, mendesain manajemen atau program seleksi, menentukan seleksi relokasi. Selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan, yang meliputi penentuan mekanisme perencanaan karir individual, merancang dan mengembangkan program riset dan evaluasi. Jadi rekrutmen itu meliputi pemberhentian, pensiun, dan demosi dan transfer. Selanjutnya saya masuk pada soal yang ke-8, yaitu penilaian prestasi kerja dalam hubungan dengan promosi dan karir. Saya langsung saja. Jadi penilaian prestasi kerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam organisasi atau perusahaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengevaluasi prestasi, kontribusi, potensi, dan nilai seorang karyawan oleh orang-orang diberi wewenang perusahaan sebagai landasan pembangunan dan sebagainya. Perusahaan maupun organisasi menggunakan penilaian prestasi kerja bagi para karyawan atau individu mempunyai maksud sebagai langkah administratif. Perusahaan atau organisasi dapat menjadikan penilaian prestasi
kerja sebagai acuan atau standar dalam membuat keputusan yang berkenaan dengan kondisi pekerja karyawan, termasuk untuk promosi pada jenjang karir yang lebih tinggi, pemberhentian dan penghargaan atau penggajian. Baik, saya masuk pada soal yang ke-9 atau soal yang terakhir, di mana soalnya yaitu metode untuk penilaian kinerja, kelemahan dan kelebihan dari metode penilaian kinerja. Jadi metode yang pertama yaitu rating scale atau metode dengan menggunakan skala penilaian adalah metode penilaian yang paling sederhana, yang paling banyak digunakan atau yang paling umum digunakan. Metode ini tuh menggunakan skala untuk menilai kinerja karyawannya. Misalnya dari skala memuaskan hingga tidak memuaskan, ataupun dari skala sangat baik hingga skala yang sangat buruk. Selanjutnya yaitu metode checklist atau metode daftar periksa. Adalah metode penilaian kinerja yang terdiri dari serangkaian standar kerja yang berbentuk pernyataan dengan pertanyaan dan jawaban ya atau tidak, yang telah disediakan atau yang telah disiapkan dari Departemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya yaitu metode critical incident atau metode insiden kritis. Adalah metode penilaian yang memusatkan perhatian pada perilaku kritis, insiden kritis, baik perilaku atau insiden yang positif maupun perilaku insiden yang negatif. Metode isi adalah metode penilaian yang paling sederhana di antara berbagai penilaian yang ada. Dalam metode isi, penilai menulis uraian tentang kegiatan, kelemahan, kecerdasan, kehadiran atau sikap, efisiensi kerja, perilaku, karakter, dan potensi bawahannya. Selanjutnya yaitu metode ranking. Adalah metode penilaian yang membandingkan satu karyawan dengan karyawan lainnya, kemudian diurutkan berdasarkan peringkatnya. Jadi saya masuk pada kelebihan metode penilaian kinerja. Jadi kelebihannya yaitu digunakan untuk pengambilan keputusan untuk promosi serta memberikan masukan tentang hasil kerja yang akan datang. Dan kelemahan metode penilaian kinerja yaitu metode ini itu hanya memberikan sesuatu yang baik saja terhadap apa yang dilakukan karyawan. Ya, jadi itulah jawaban saya untuk soal ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Melalui kesempatan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian itu kurang baik dan kurang tepat, dan dalam penyampaian itu jika saya menggunakan kata-kata yang kurang berkenan di hati para pendengar atau para penonton nanti dari video ini, saya mohon untuk dimaafkan, biar ini jadi pembelajaran untuk saya pribadi untuk menjadi lebih baik ke depannya dalam mengerjakan tugas yang diberikan kepada saya. Untuk itu saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.